Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaipul TV. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Jaipul TV, di channel ini banyak membahas tentang tips dan trik di Microsoft Excel dan belajar fungsi dan rumus yang ada di Microsoft Excel. Jika teman-teman terbantu dengan video ini, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan bantu juga share ke media sosial teman-teman ya, mana tahu video ini adalah video yang selama ini mereka cari. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat aplikasi sederhana tanpa coding VBA. Pada kali ini kita akan belajar coding VBA untuk aplikasi sederhana perhitungan pesangon di Microsoft Excel. Oke, sebelum kita lanjut ke pembuatan coding, terlebih dahulu kita ke menu developer ya. Menu developer sini. Oke, di sini ada makro, ada Visual Basic. Kemudian di sini ada tombol-tombol untuk pembuatan form ya. Untuk pembuatan form. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar coding dulu di Visual Basic seperti ini. Teman-teman pilih seperti ini, tekan seperti ini. Di sini di lembar Visual Basic ini teman-teman pilih Insert di sini. Kemudian karena kita akan membuat modul coding, maka kita pilih yang modul. Jika kita ingin membuat user form, maka kita pilih user form. Oke, kita lanjut ke pelajaran hari ini. Kita akan membuat modul dengan menuliskan script ataupun coding seperti ini ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini di lembar kerja ini kita akan menulis coding-codingnya. Untuk tidak memperpanjang durasi video ini, saya sebelumnya sudah membuat script coding di Microsoft Word seperti ini. Nanti teman-teman, file modul ini akan saya bagikan di link deskripsi. Teman-teman bisa download dan bisa belajar bareng-bareng. Oke, langsung saja kita buka ya, seperti ini. Oke, scriptnya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman memasukkan coding Visual Basic itu, sebelum teman-teman memasukkan codingnya, teman-teman terlebih dahulu simpan file ini, save as seperti ini. Kemudian pilih foldernya. Kemudian misalnya ini teman-teman ganti belajar coding Visual Basic seperti itu ya, untuk membuat aplikasi. Oke, di save as type ini teman-teman pilih yang Excel Macro Enable Workbook seperti ini ya, seperti ini. Nanti di belakang nama filenya bukan XLS atau XLSX, tapi XLSM seperti itu. Kemudian teman-teman pilih save seperti itu. Oke, setelah teman-teman simpan, kemudian langsung kita ke lembar kerja Visual Basic tadi, kemudian buka modul yang sudah kita buat tadi seperti ini. Di script modul ini atau coding ini yang sudah kita buat sebelumnya, ini teman-teman copy semuanya. Caranya Ctrl A, kemudian teman-teman copy, Ctrl C, kemudian teman-teman masuk lagi ke lembar kerja di Visual Basic seperti ini. Kemudian teman-teman pilih Ctrl V. Oke, seperti ini ya. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat codingnya ya teman-teman. Oke, saya akan jelaskan satu persatu fungsi daripada coding yang telah kita buat ini. Oke, di sini ada publik fungsi PPH21 pesangon, total bruto as currency. Ini maksudnya untuk menghitung PPH21 kita menghitung total bruto dari nilai yang akan kita hitung pajaknya seperti itu. Kemudian untuk perhitungan pajak atas pesangon, di video-video sebelumnya kita sudah menjelaskan acuannya ya, acuan undang-undangnya seperti ini. Di tabel bantu seperti ini. Di sini pada video sebelumnya
untuk membuat PPh 21 kita sudah jelaskan mengikuti peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang tarif pajak, seperti itu ya. Jadi skema ini akan kita masukkan kepada coding yang telah kita buat tadi, seperti itu. Jika 50 juta maka pajaknya 0, seperti itu ya teman-teman. Ini kemarin kita sudah belajar ya. Oke, langsung saja kita ke script codingnya, kita jelaskan satu persatu ya. If total bruto di bawah atau sama dengan 5 juta, maka level satunya total bruto dikali 0, seperti itu ya. Dan jika total bruto di atas 50 juta atau sama dengan 100 juta, maka pajak level 2 nya total bruto dikurang 50 kali 5%, seperti itu ya. Jika total bruto di atas 100 juta sampai dengan kurang atau sama dengan 500 juta, maka pajaknya total bruto dikurang 100 juta dikali 15%, seperti itu. Kemudian jika total brutonya di atas 500 juta, maka perhitungan pajaknya total bruto dikurang 500 juta dikali 25%, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Mari kita coba menggunakan fungsi rumusnya. Di sini ada and if total PPh sama dengan level 1 ditambah level 2 tambah level 3 tambah level 4, seperti ini ya. Level 1, level 2, level 3, level 4, seperti itu. Kemudian untuk fungsinya kita membuatkan rumusnya PPh 21 sama dengan total PPh, seperti itu ya. Kita coba di sini di lembar kerja ini kita akan menghitung pajaknya ya teman-teman. Di sini kita akan menghitung pajaknya. Di sini caranya adalah sama dengan PPh 21 pesangon, seperti ini. Kita klik 2 kali, sudah muncul ya. Kemudian kita pilih total brutonya, kemudian tekan enter, seperti itu. Oke, jadi kita hanya mengetikkan PPh 21 seperti ini, kemudian kita pilih total brutonya, kemudian kita tekan enter. Jadi di sebelumnya, di rumus sebelumnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kalau sekarang kita tidak menggunakan rumus VLOOKUP lagi, seperti itu teman-teman. Kita langsung menggunakan fungsi yang ada di Visual Basic. Oke, kita lanjut. Untuk coding-coding yang lain ini sama seperti itu teman-teman. Sama. Ini misalnya ini publik fungsi natura. Misalnya harga catunya sama dengan, misalnya harga catunya sama dengan 11.000. Di harga catu ini kenapa menjadi warna hijau? Di sini kita akan menjelaskan penjelasan yang di bawah ini. Misalnya harga catu 11.000 terhitung mulai 2022. Maka akan berwarna hijau karena di sini ada tanda petik. Tanda petik ini tidak dihitung sebagai fungsi rumusnya. Oke, lanjut. Di sini harga catu 11.000, jika status TK maka nominalnya adalah 15 kali harga catu gitu, 15 kilo kali 11.000, seperti itu ya. Jika statusnya K10 maka nominalnya adalah 15 tambah 9 harga catu. Ini dari mana? Ini karena ketentuannya di sini. Di sebelumnya kita sudah membuat di tabel bantu seperti ini. Seperti ini. Di sini ada tabel bantu. Kalau kita sudah menggunakan coding di Visual Basic, maka tabel bantu ini tidak perlu dibuat di sini juga bisa. Dia langsung kita masukkan ke dalam fungsi di Visual Basic, seperti itu ya. Dan selanjutnya jika statusnya K0 maka 15 kilo tambah 7 kali harga 1 kali harga catu, seperti itu ya. Kemudian seperti biasa di bawah ini setelah kita menuliskan logikanya seperti ini, maka kita akan menuliskan rumus else. Rumus else ini adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua
pilihan tidak memiliki nilai benar, seperti itu ya. Else merupakan pernyataan opsional untuk digunakan berdasarkan kebutuhan. Jika tidak menggunakan pernyataan else, maka keseluruhan dari pernyataan if adalah diabaikan, seperti itu ya. Kita ketik else, di bawahnya nominal sama dengan 0, seperti itu ya. Maka di bawah and if ini kita buat tunjangan natura sama dengan nominal. Maksudnya ini, jika kita ketik di Excel nanti fungsinya sama dengan tunjangan natura sama dengan nominal. Maksudnya kita pilih statusnya apa, maka hasilnya akan muncul. Jika lajang nominalnya berapa, jika kawin anak satu nominalnya berapa, seperti itu teman-teman. Kemudian end fungsi. End fungsi ini adalah akhir dari pada penulisan skrip, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ada publik fungsi STPHK sama dengan status, seperti itu ya. Keterangan misalnya, jika status pemutusan hubungan kerjanya pensiun, maka keterangannya dia dapat uang pesangon dikali 2 kali ketentuan, seperti itu. Jika statusnya diberhentikan, maka keterangannya adalah uang pesangon dikali 1 kali ketentuan. Jika statusnya sakit berkepanjangan, maka keterangannya uang pesangon dikali 2 kali ketentuan, gitu. Seperti itu ya teman-teman. Di bawah ada and if STPHK sama dengan keterangan, seperti itu. Rumusnya adalah cuman STPHK, seperti itu. Ini ada publik fungsi hak jasa masa kerja. Ini adalah uang pergantian masa kerja, seperti itu ya. Memanggil DIM hak gaji askarensi, misalnya masa kerja 1 kurang atau sama dengan 1 tahun masa kerja sampai dengan masa kerja 3 tahun, maka penghargaan masa kerjanya 0, gitu ya, 0 gaji misalnya, gitu ya. Jika karyawan yang sudah sebelum 3 tahun bekerja, maka dia tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja, seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini alur fungsinya hampir sama semua ya teman-teman. Kita langsung saja ke lembar kerja di Excel. Kita akan menuliskan rumusnya, misalnya seperti ini tadi. Untuk pesangon, untuk PPh 21 kita sudah membuatkan rumusnya, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke uang pisah. Uang pisah sebelumnya kita menggunakan rumus if error VLOOKUP ya. Kalau kita sudah membuat codingnya, maka rumusnya hanya sama dengan uang pisah, seperti itu. Buka kurung, uang pisah sama dengan berapa tahun dia kerja. Uang pisah kita ambil di masa kerja ya, seperti ini. Yang kita ambil yang sini, seperti itu, tutup kurung. Maka di sini udah langsung otomatis 3 juta. Kalau teman-teman mau lihat di codingnya seperti ini. Uang pisah, kita cari uang pisah ya. Uang pisah codingnya seperti ini. Nah, di sini publik fungsi uang pisah sama dengan masa kerja, seperti itu ya. DIM uang diterima. Oke. Jika masa kerja 1 tahun sampai dengan 3 tahun, maka uang diterimanya, uang pisahnya 0, seperti itu ya. Jika 3 tahun sampai 6 tahun, uang pisahnya 750, seperti itu. Seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman cari saja fungsi yang ada di dalam Visual Basic. Di sini kan uang pisah sama dengan uang diterima, seperti itu ya teman-teman. Jadi di Excel sini rumusnya hanya sama dengan uang pisah, buka kurung, masa kerja, enter, maka hasilnya adalah uang pisah diterimanya adalah 3 juta. 3 juta mana? Kita lihat di sini tadi kita sudah memasukkan rumusnya ya. Masa kerja 20 tahun, 18 tahun kurang dari 20 tahun, maka uang pisahnya adalah 3 juta, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Oke, kita lanjut lagi ke mencari nilai pesangon ya. Untuk memasukkan rumus fungsi yang ada di Visual Basic, maka kita lihat dia menggunakan untuk pesangonnya
seperti ini ya, hak pesangon seperti ini. Maka kita akan tulis di sini sama dengan hak pesangon kita pilih alasan keluarnya, tutup kurung, kemudian dikali hitungan perkalian seperti ini, hitungan perkalian alasan pensiun itu dikali hitungan perkalian alasan keluar ya, seperti itu, tutup kurung, dikali total upah dan tunjangan, seperti itu teman-teman. Jadi di sini nilainya akan otomatis ya, sama kalau menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kemudian di uang pergantian masa kerja sama modelnya, sama dengan hak jasa buka kurung masa kerja tutup kurung dikali upah dan tunjangan tetap, seperti ini teman-teman. Enter, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita sudah mencari nilai pesangon dan nilai uang pergantian masa kerja. Ini kita buat UMPK ya, uang pergantian masa kerja, seperti itu. Kemudian kita akan membuat rumus yang di sini ya, rumus yang di sini. Untuk pengalinya Undang-Undang 13 di sini kan kita menggunakan rumus IFNA VLOOKUP, seperti itu ya. IFNA VLOOKUP panjang rumusnya. Jika kita menggunakan fungsi rumus yang coding yang ada di Visual Basic tadi, sama dengan cukup hitungan perkalian seperti ini. Kita pilih alasan keluarnya apa gitu ya teman-teman. Misalnya alasan keluar pensiun, ya udah kita pilih seperti ini. Maka di sini otomatis menjadi 2, karena untuk hak pesangon perkalinya adalah 2 kali, seperti itu. Kemudian untuk tunjangan natura sama seperti itu, sama dengan tunjangan natura buka kurung, kita cari statusnya seperti itu, misalnya seperti ini. Oke, ini dapatnya dari mana? Di sini ada tunjangan natura yang seperti ini. Nah, seperti ini ada tunjangan natura, modelnya sama. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman nanti bisa baca-baca codingnya yang ini. Teman-teman bisa codingnya, bisa teman-teman kembangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Jika teman-teman bingung dan ingin bertanya, silahkan isi di kolom komentar atau japri WA saya. Cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Saiful Ikhwan di channel Saiful TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.